Oke teman-teman, mari kita sambut dengan bangkit berdiri teman-teman ya. Bapak Haji Sudarso. Ya, thank you teman-teman buat undangannya ya, dari Ibu Citra, Pak Kanbo. Saya bisa sharing di agensi Harus lagi teman-teman, ini yang mungkin keempat kalinya ya. Tapi hari ini ternyata luar biasa teman-teman ya, mewah sekali. Tepuk tangan teman-teman buat Elvis Agency teman-teman ya. Oke, yang pertama kali kenal saya siapa? Boleh angkat tangan? Oke ya, hampir separuh. Jadi teman-teman mungkin agent baru ya. Saya sering sedikit teman-teman, saya Andi Sutanto, saya IT, background saya kuliah di STS. Saya dulu bikin program, tapi bukan program kayak PowerPoint tadi. Ya, saya bikin program untuk perusahaan, database, ya, transaksi, e-commerce dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita memang kuliah dilatih untuk jadi web developer. Akhirnya kita lulus 4 tahun di STS, saya kerja di IT. Ya, saya keterima di IT dari 400 orang, waktu itu keterima 20 orang. Waktu itu saya iseng teman-teman, ya iseng. Ada brosur besar gitu, dibuka lowongan kerja di sebuah bank swasta terbesar di Indonesia dengan IPK minimal 3,0. Waktu itu IPK saya 2,79. Daftar nggak? Saya coba daftar teman-teman ya. Namanya orang sudah IPK 2,79, ini syaratnya 3,0. Saya coba, saya pengen tahu interviewnya kelas 3, yang ada syaratnya itu kayak apa gitu, ya kan? Kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa, memang nggak layak, betul ya? Memang nggak layak kan ya? Ngapain stres? Coba aja, pengen tahu sih perusahaan besar yang ada syaratnya 3,0 seperti apa teman-teman. Saya coba, interview pertama lolos, interview kedua lolos, ketiga, keempat, kelima lolos, sampai ke Jakarta interview sama langsung di bank gitu. Lolos dari 400 orang terima 20 orang saja. Satu-satunya yang di bawah 3,0 cuma saya teman-teman. Ya, antara bangga dan malu ya. Antara bangga dan malu. Tapi itu impian saya sebelum kerja di sana. Saya itu sudah pengen kerja di Jakarta. Pengen sekali karena saya itu dikasih tahu orang di Jakarta tuh banyak gunung emas. Istilahnya di sana tuh perputaran duit banyak sekali. Kalau di dunia tuh mungkin New York, kalau di Indonesia tuh Jakarta. Makanya saya pengen di Jakarta. Banyak orang bilang katanya Jakarta tuh ketat ya, persaingan tinggi, berdarah-darah istilahnya, tanda kutip dan lain sebagainya. Tapi saya sebagai lulusan kuliah, saya ini kepengen digembleng di tempat seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ingin kenal saya seperti orangnya adalah saya ini suka diproses. Sejak saya kecil, saya kalau olahraga gitu ya, itu saya olahraganya tiap hari, nggak ada istirahat. Jadi benar-benar everyday tanpa holiday. Terus saat saya masuk STTS itu pun diproses luar biasa, lulusnya 4 tahun. Ya, di Jakarta saya kepingin saya bisa keterima di Jakarta. Akhirnya saya keterima di Jakarta teman-teman. Di Jakarta kerja kurang lebih 2 tahunan. Gaji awal saya waktu itu 5,3 juta. Waktu itu 5,3 juta, baru lulus karena lulusan STTS, makanya agak besar. Bagi saya usia single waktu itu besar teman-teman, usia 22 tahun. Bagi saya gaji segitu besar. Tapi karena papa saya nggak kerja, bangkrut habis. Ya, mama saya ya nggak kerja. Saya terpaksa angkat segitu juga besar-besar banget karena adik-adik saya masih kuliah. Ya, singkat cerita saya 2-3 bulan saya mulai jenuh kerja tiap hari ngotot, gaji nggak naik, Saya pikir orang kalau kerja rajin gajinya naik terus gitu. Saya nggak ngerti
Ternyata kerja ikut orang, gajinya setahun naik sekali teman-teman. Ya, tapi namanya berjuang. Jadi saya juga tetap bertahan sambil keliling-keliling waktu itu ya. Setiap kali pulang kerja ya jam 9, jam setengah 9 keliling-keliling. Pengen buka bakso, pengen jualan tahu gitu, pengen cari ceperan teman-teman, pengen. Saya sudah nggak pakai gengsi karena saya butuh duit untuk transfer ke Surabaya. Jadi Pak ini gimana bikinnya? Kadang di depot-depot gitu, Mas dibayari berapa? Oh 350.000 gitu ya. Jadi saya tanya, saya pengen, jadi ada fitness center baru, gimana bukanya? Biayanya berapa? Saya tanya, saya pengen, siapa tahu bisa buka, siapa tahu bisa kerja tambah-tambah. Ya, jadi singkat cerita terus saya berdoa sama Tuhan. Nah ada orang yang nggak kenal nawari saya Budensil sebagai nasabah. Saya nggak mau dipaksa-paksa dengan halus. Akhirnya saya lihat produknya bagus. Saya tertarik jadi agent, diajak ke PUP. Tertarik langsung full time waktu itu. Kode agent belum keluar, saya langsung memutuskan untuk resign. Ya. Terus, ya, saya resign. Kenapa kok saya resign? Karena banyak orang bilang saya nekat, teman-teman. Kamu itu emosi ya, emosi. Di kamu tuh emosi. Baru ikut seminar sekali aja sudah langsung full time. Kamu tuh nekat diajak nemen-nemen. Ini hidupmu gitu loh, ya kan? Ya saya diam aja teman-teman. Saya jalanin Budensil, kode agent belum keluar, saya pulang Surabaya. Terus 2 minggu putus sama pacar ya, putus, ya kan? Kemudian singkat cerita, saya tetap bertahan di Budensil teman-teman ya. Nama saya Andi bukan Romeo. Kalau saya Romeo mungkin saya tinggalkan Budensil. Tapi nama saya Andi, jadi saya realistis teman-teman. Saya join Budensil terus fokus, dalam setengah tahun saya promosi unit manager teman-teman. Terus itu kondisi saya adalah di Surabaya, di rumah, tidak ada kantor segini mewah. Anda bersyukur sekali ada kantor segini mewah, ya, ada banyak leader yang sharing. Saya di rumah dan tanpa kantor, tanpa leader. Tapi saya komunikasi sama leader tiap hari. Saya yang nyari leader saya. Saya cari leader saya tiap hari. Dan saya ini apa sih? Terus sampai saya promosi unit manager. Terus saya juga kebingungan saat unit manager bagaimana training dan lain sebagainya. Leader saya dari Jakarta datang ke Surabaya seminggu, ngajari training lagi di Surabaya, sudah kembali. Oke, singkat cerita saya promosi SUM, saya baru ruang tamu saya sudah nggak cukup, ya, sudah ada sekali meeting 25 orang teman-teman, nggak nututi, ya, waduh saya nggak kuat, ruangannya penuh, ya. Terus akhirnya saya masuk ke Pursolid. Jadi leader saya nanya, kamu coba ke Pursolid. Oke, akhirnya saya masuk ke Pursolid tahun 2011. Terus 2012 baru saya promosi AM. Itu singkatnya saya Budensil. Nah, kenapa kok saya bisa seperti itu? Kenapa kok saya bisa berjuang di SCTS yang bukan IT banget gitu? Ya, tadi Kokando bilang itu yang buat siapa? Adik saya, bukan saya nggak bisa bikin kayak tadi. Ya, semua segala jenis komputer itu adik saya yang bikin. Padahal adik saya bukan kuliah IT teman-teman, yang kuliah IT saya. Ya, ya. Jadi saya ini bukan IT banget teman-teman. Cuman karena modal apa? Semangat, modal mau belajar. Terus saat sampai saya di Jakarta, semua saya lalui ya, semua saya lalui. Kenapa kok saya bisa pulang Surabaya? Karena ada satu teman-teman ada yang membukakan pikiran saya. Belum kenal Budensil. Saya mikir gini teman-teman. Saya kerja jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta. Untuk cari apa? Cari uang, ya. Untuk cari uang. Terus sampai kapan? Nggak tahu ya. Nggak tahu, namanya masih muda, pokoknya kerja terus. Terus saya lihat banyak orang yang sudah sampai usia 30, 35, 40 masih kerja di luar kota, luar pulau, sampai lupa keluarganya. Bahkan ada yang sampai bermasalah gara-gara jarang pulang. Saya mikir, berarti saya bisa jadi seperti itu, benar ya? Bukan berarti saya ini nggak imannya nggak kuat, bukan. Saya mikir, saya ini kerja buat siapa? Saya kerja buat orang tua saya kerja buat
pasangan saya kelak kan nanti. Terus kenapa saya harus jauh-jauh di luar kota? Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab doa saya di Prudential. Langsung makanya saya berani full time. Kenapa? Ini jawaban doa saya. Saya bisa ngerjain Prudential di Surabaya. Saya bisa dekat sama mama saya. Ya, saya bisa dekat sama orang yang saya sayangi waktu itu. Jadi intinya, pokoknya saya harus berjuang untuk keluarga saya. Saya nggak lupa itu teman-teman. Ya, saya nggak boleh lupa itu karena itu yang penting bagi hidup saya. Oke, nah, terus saya amati teman-teman. Saya jalan Prudential, saya amati. Kenapa kok ada agent itu ya? Agent itu sudah ikut goal setting. Goalmu apa tahun ini? Jelas. Ini kok bisa print, bisa pajang di rumah, ya, di Bigora dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya nggak semuanya capai, betul ya? Tidak semuanya capai. Padahal sudah dimotivasi, sudah ikut training, ikut ini, tapi nggak semuanya capai. Ternyata karena yang capai itu teman-teman, ya mereka lebih serius. Duh, terus emangnya tadi yang nggak capai nggak serius? Ya serius sih, cuman pertanyaannya goalnya buat siapa? Ya saya hari ini ada sharing sedikit teman-teman ya. Kalau nggak cocok lupakan. Kriteria agent sukses. Menurut teman-teman kriteria agent sukses itu bagaimana? 5 aja, yang paling utama. Tekun, komitmen, disiplin, sabar. Kriteria pria ini suami kayaknya ya. Tekun ya, sabar. Apa kriteria agent? 5 aja yang paling utama. Apa? Keras, bisa dipercaya. Oke, apa lagi? Rajin, apa lagi? Kenapa? Semangat. Cuma 3. Masa sih? Biasanya banyak loh kalau ngomong kayak gini. Disiplin, tegas. Banyak kan? Komunikatif, berkarisma, banyak loh. Bener ya? 5 aja, apa lagi? Kurang 1. Visioner. Visioner. Hebat ini. Pak Koko, Masnya tinggi Koko ya. namanya. Maju. Visioner kan? Saya kurang ngerti visioner. Fokus, ya itu penting. Fokus, komitmen, disiplin, ya tekun, pantang menyerah. Siapa yang nggak punya 5-5-nya? Angkat tangan. Siapa? Ada yang nggak punya 5-5-nya? Agensi lain Pak. Agensi lain ya. Oh ya, luar biasa. Jadi intinya gini teman-teman, ya saya juga sama. Intinya kita semua tahu kriteria agen sukses. Ya, kita semua tahu kriteria agen sukses. Tapi kriteria agen sukses itu kan nantinya butuh diuji. Betul nggak sih? Pantang menyerahnya dulu. Kalau saat goal setting, memang maunya pantang menyerah. Saat M3, Frankie, Yohanes, 94 juta. Wah, yang lainnya semangat gitu. Saya juga kepengen gitu, Mas 94 juta 9 case, bentar ya. Tapi begitu pulang, tidur kan ya, kan pasti tidur jam segini ya. Besok pagi sudah lupa ya. Terus mau ngapain ya? Waduh, dijalani, itu dijalani. Udah lupa ya. Pasti kalian sudah punya ya, kriteria kita sudah tahu kok. Tapi kenapa kok masih ada yang nggak sukses? Kenapa? Nasib. Tidak perlu trainingan ya kayak gitu ya. Semua dijawab nasib ya. Gampang ya. Training setengah mati gitu jawabannya. Kenapa kok gagal? Nasib. Tidak perlu final sprint teman-teman kalau kayak gitu ya. Semuanya gampang ya. Kenapa kok masih ada yang belum sukses? Saya apa? Nggak komitmen. Tadi kriterianya komitmen, pantang menyerah, tekun, disiplin, fokus. Terus ternyata akhirnya kenapa nggak sukses? Jawabannya gampang Pak, nggak fokus, nggak pantang itu.
Oh gampang ya? Ini menurut saya teman-teman. Ini menurut saya. Tapi mungkin nggak 100% betul. Tapi ini menurut saya. Karena saya orangnya kayak gini. Ya, saya ini orangnya kayak gini. Saya ini bukan orang pintar teman-teman. Saya lulus dari STS 4 tahun itu bukan karena saya pintar, tapi karena saya ini orangnya ngotot, berjuang mati-matian. Ya, saya di Budi Diesel, saya bisa 3 tahun 8 bulan saya agency manager. Itu bukan karena saya pintar, teman-teman. Itu karena saya ini orangnya ngotot, teman-teman. Sungguhan. Saya SUM ya, mohon AM itu waktu itu November itu kurang 800 juta teman-teman. Ya, masih 1,9 miliar November. Saya izin sama istri. Waktu itu lagi ngurusi buat wedding. Tahun depan merit bulan 9. Saya izin sama istri saya. Waktu itu sudah ke IO ya, sudah ke restoran, pesen di apa itu, pesen apa tempat dan lain sebagainya. Sudah, saya langsung izin sama istri saya. Waktu itu masih pacar ya. Saya bilang, ya aku nggak bisa ngurusin dulu, karena ini 1 bulan setengah. Aku harus AM. Aku harus AM. Udah 1,9 miliar. Ya, waktu itu di Prusolid top number 1. Top number 1 teman-teman. Tiap bulan top leader. Bukan mau pamer teman-teman. Lebih saya kenyataan. Tiap bulan top leader. Tapi bulan November saya stres teman-teman. Saya bilang sama istri saya, aku tidak bisa ngurusin sih. Kita tunda sebulan setengah nggak apa-apa ya. Kan IO sudah, tempat sudah, ya kan? Tinggal masalah video, foto itu gampang gitu. Nanti aja, boleh ya? Karena kalau aku nggak AM, aku rugi banyak. Istriku tanya, emang kamu nggak yakin? Apa? Kamu kenapa kau harus AM? Ya karena gini. Istriku tanya, waktu itu tanya, kalau nggak AM ya apa? Nangis teman-teman. Belum sempat jawab, air mata sudah keluar. Belum sempat jawab. Jadi istilahnya otaknya tuh ngirim air mata dulu daripada mulut waktu itu. Karena sudah saking, waduh itu nggak bisa, harus AM. Nanya lagi, habis ketemu orangnya di Empire, beres-beres sudah, orangnya pulang, duduk-duduk di sofa dulu, tanya lagi, kalau nggak AM ya apa? Nangis lagi. Nangis teman-teman, beneran. Gak bisa, aku harus AM. Ya, dari situ teman-teman, dalam 1 bulan. Mestinya 1,9, cukup tambah 800 juta lah gitu ya. Saya sampai 2,9 miliar teman-teman. Karena saya menganggap harus, ya saya siap bayar harga waktu itu. Siap, gak mau tahu. Kalau memang harus saya nggak tidur, kalau memang harus saya tuh rekrut kayak gaya apapun saya lakukan. Pokoknya saya harus AM. Waktu itu seperti itu. Itu karakter saya memang. Ya, saya itu semuanya apa yang saya mau saya harus capai. STS lulus 4 tahun, padahal standarnya 6 tahun. Standarnya tuh banyak 80% orang tuh lulus 6 tahun. Tapi saya yang nggak bakat di STS pun, nggak bakat ya. Nggak bakat, itu pun saya bisa buat itu 4 tahun. Dari situ, bukannya saya mau sombong, dari situ saya mempelajari. Ternyata, apa yang kita mau, itu bisa mengalahkan apa yang bakat, teman-teman. Jadi kalau kalian sudah memutuskan tahun ini, apa? Misalnya, Alistair London, ya, tadi, Bu Frankie ya, BCC, apa yang teman-teman target? Unit manager, senior unit manager, agency manager, apapun target Anda mau beli mobil, Anda mau beli rumah, apapun itu, kalau Anda sudah memutuskan, benar-benar, dan, nah ini kita mau baca, kalau bisa, ada alasannya, teman-teman. Jadi sambil ngasih keputusan, juga ada alasannya, untuk siapa. Ya, saya ada video, Video ini, nggak tahu saya teman-teman sudah pernah lihat atau enggak. Video ini menceritakan seorang perempuan gadis masih muda, nggak punya tangan, ya.
Jadi dia bisa orang yang dia cacat ya, cacat bisa melakukan hal yang luar biasa kalau dia punya cinta. Kalau nggak punya cinta dia mau bunuh diri tadi, ya kan? Tapi dia mau tunjukin ke mamanya, "Ma, aku bisa mandiri kok." Mamanya nanti bilang, "Kamu sekarang masih kecil, mama bisa jaga. Nanti kalau mama sudah nggak ada, kamu ya apa?" Terus dia tunjukkan, "Ini loh, Ma, aku mandiri." Tadi dia bilang kalimat terakhir, "Ma, Pa, aku kayak wanita yang lain yang bisa membahagiakan Papa." Teman-teman, kelihatannya orang ini cacat, teman-teman. Tapi secara mental, secara hati, orang ini lebih dari normal. Ngerti ya? Orang cacat itu bukan karena fisik, teman-teman. Orang cacat itu di pikiran. Kalau kita bisa, kalau kita mau, kalau kita punya rasa sayang sama, setiap orang beda-beda ya. Kayak saya di Prudential dulu, saya ini berjuang untuk mama saya, mati-matian. Saya nggak rela mama saya itu susah. Saya sudah cukup lihat mama saya itu menderita. Saya pengen jadi orang, jadi anak yang bisa. Bukan sok pahlawan, bukan sok pahlawan. Paling tidak mama saya sebelum mengakhiri segalanya, mama saya itu paling tidak merasakan kebahagiaan. Itu impian saya. Jadi saya mati-matian, teman-teman. Mati-matian segala prospek berikut saya lakukan. Kalau saya ke Jakarta, M3, BOP, presentasi produk, saya ikuti semua. Meskipun saya waktu itu sudah UN, sudah SUN, saya ikuti semua. Kenapa? Karena saya mau belajar. Saya prospek, saya rekrut, saya lakukan. Kenapa? Karena saya sayang sama orang tua saya. Saya mau tunjukkan ini loh, sayang saya, Ma. Padahal mama saya nggak setuju saya di Prudential, nggak setuju mama saya di Prudential, ya. Tapi nggak apa-apa, saya buktikan. Ya, kenapa? Ini, teman-teman, selayak apa sih kita bantu orang tua kita? Ya, selayak apa sih kita ini berbakti sama orang tua kita? Saya mau ngajak teman-teman, boleh lah kita hitung-hitungan dikit ya. Teman-teman boleh keluarin kertas, boleh ya kita hitung-hitungan teman-teman. Orang tua kita sudah keluarin kita biaya untuk ya biaya hamil. Hamil itu pakai biaya nggak? Yang ini sudah punya anak? Pakai ya. 9 bulan itu kurang lebih berapa biayanya? Dokter 200 Terus 40 kali vitamin. Ya. Dalam 9 bulan. Pak Kokok berapa? Per bulan berapa per bulan? bulan pertama bulan keempat 1 kali 200-an 500. Berapa? bulan pertama bulan keempat Bulan pertama sampai bulan keempat berapa? 200 kali 4 800.000 ya. bulan 5 bulan 6 Periode. 4 kali 200 800 lagi 800 lagi. ya. Terus 7 sampai 8 1.600.000 belum obatnya vitamin bulan 9 ongkos transport Bulan 9. seminggu sekali Normal apa sesar kok? sampai hamil, sampai lahir berapa? Sampai lahir berapa? 30 30 ya. Kita ngomong yang standar, kita nggak ngomong yang sesar VIP ya, kita ngomong yang biasa. dokternya nggak nge-diskon 30 juta ya. Oke. Terus setelah hamil ada biaya apa lagi? asing Biaya melahirkan sudah. Biaya usia 1 tahun sampai 4 tahun. Ada yang pernah hitung nggak? Yang harga sekarang? 1 bulan 2,5 juta susu tok Ya? 2,5 juta kali berapa berarti ya? 48 ya? Berapa ya boleh dibantu? aslinya gak betul
Boleh dibantu? 2,5 kali 48. 100? 120. Sudah termasuk kan nanti 2,5 juta. Oh susu toh ya 2,5 juta. Mahal ya? Belumnya anak ada. Biaya TK, SD, SMP, SMA, kuliah berapa? Boleh dibantu? Masuk TK 15 juta. TK masuknya aja 15 juta. Ya, uang sekolah ini 1 jutaan per murah. Berapa tahun ya TK ya? 2 tahun. 3 tahun ya, berarti 36 juta. Total 51 juta. SD berapa? 30 juta. Uang masuknya 30 juta. Uang pangkali, uang sekolahnya 2 jutaan. Sebulan 2 juta. Bener nggak? 2 juta. Yang lainnya? Betul ya, 2 juta ya? 2 juta kali 12. 1 juta ya, kita ngomongnya yang apa mayoritasnya. 1 juta kali berapa? Kali 12 kali 72 ya? 72 juta. Total 102 juta. SMP 30 juta. 30 juta ya. Uang sekolahnya 1 juta 200 saja. 1 juta 250 kali berapa? 36 ya? Boleh dibantu? 1,250 kali 36 berapa? 45 juta. Total 75. SMA SMA 100. SMA 100 ya? 50 ya. 50. Uang sekolahnya? Uang sekolahnya berapa? 100 di total semua. Berapa? 3 tahun. Sebulan 3 juta. Mahal ya? 1,5 ya? 1,5 kali 36 berapa? 54 juta. Total 104. Kuliah Kuliah 400 juta 4 tahun. uang pangkal 50 uang pangkalnya aja. Terus kira-kira 1 semester 5 juta ya. 5 kali 2 kali 8 nanti 40 ya. 60 juta ya. 110. Ini belum uang les. Bener ya? Belum uang makan, biaya hidupnya, pakaian, belum. Banyak itu ya. Kita boleh hitung nggak teman-teman? Berapa ini? 88 atau 32, 32, 33,2. 33,2 tambah 120 boleh? Berapa? Tambah 51? Ya 2,5 miliar lah semua. Cek sing apa jualan. Boleh dibantu? Teman-teman kalau bisa ngitung bener-bener ya bener-bener Anda nggak akan guyup gitu. Karena ini pengorbanan orang tua Anda dan Anda bagaimana kerja Anda tiap hari. Sudah seperti mereka nggak perjuangan? Ini biayanya nggak kecil. 595 itu belum biaya makan. Ya, anggaplah 500 juta, berarti 1 miliar. Orang tua Anda mengeluarkan biaya untuk kita satu orang itu 1 miliar. Coba Anda pikir. Terus apa yang kita beri kepada mereka? Kok kadang-kadang kita bantah gitu. Cik sempetin bantah, cik sempetin ngamuk-ngamuk, cik sempetin meremehkan mereka teman-teman. Padahal mereka itu demi kita, mereka tidak makan banyak, tidak makan enak. Demi kita, mereka tidak beli pakaian yang mewah. Demi kita, sebenarnya 1 miliar kalau dibuat beli Mercy bisa 1 biji. Mewah, baru guys. Bisa. Tapi orang tua kita memilih untuk kita. Kita kok nggak bagus?
mama saya mobil EcoSport ya, sekarang harga 300 juta. Orang bilang, hebat ya kamu anak berbakti. Enggak, mana berbaktinya? Biasa. Siapa yang bilang berbakti? Saya ini biasa ngasih mama saya mobil. Mama saya tuh ngasih saya Mercy sebenarnya. Mama saya memberikan saya kehidupan, teman-teman. Terus kenapa kok saya kerjanya tuh koyok nyantai? Kadang ada saatnya kayak nggak prospek, ada saatnya kita nggak rekrut, ada saatnya meeting tuh telat, nggak dateng.